ada 2 pinset chirurgis. Ini kok ada 3? 2 pinset anatomis ya. Kemudian kalau ganti balut 1 pinset chirurgis saja ya. Nggak kayak di make up semua ya. ada ininya ya, penjepit ya. Itu aja. Terus ada cotton bud, ada kain kasa. Ini disiapkan untuk mengganti menutup balutannya, ini disiapkan untuk mencuci lukanya. Terus ada dippers ya, ini dippers namanya. Terus ada Hipavik adanya, plasternya habis ya, adanya Hipavik. Terus ini larutan NaCl, terus ini larutan kosong kalau memungkinkan. Kalau misalnya lukanya kotor, mengeluarkan nanah ya atau substansi infeksi yang lain, silahkan dikompres dengan ini, ditambahkan betadin. Mana betadinnya? Ada kok tadi. Betadin kosong tadi udah tak buka. Mana ya Mbak? Oh ya, jadi untuk ngompres betadin itu bisa pakai Revanol, bisa pakai betadin cair ya. Jadi kalau kepekatan mungkin betadinnya akan membakar, mengiritasi, makanya pakai yang cair ya. Cairnya pakai NaCl betadin enggak masalah. Nih, terus jangan lupa sarung tangan steril ya. Sarung tangan steril ini ya langsung ditempatkan di sini saja. Walaupun nanti kita pakai korentang, tapi awal bisa pakai sarung tangan saja. Ya, untuk selanjutnya karena prinsip dari luka, perawatan luka adalah steril. Tuh bengkok 2, yang satu untuk alat, yang satu untuk sampah. Yang untuk alat ditambahkan larutan klorin berapa persen? 0,5% ya. Kemudian alkohol, ini ya alkohol. Kayaknya kemarin sudah buka alkohol, kok sekarang buka lagi. Oke Mbak. Ya, pembalut luka itu macam-macam ya. Sebenarnya ada plester, Hipavik. Kalau plester cara membukanya sebenarnya lebih mudah menggunakan bensin. Ya, cara mengangkat plesternya, kemudian membersihkan sisa plester itu enaknya pakai bensin. Kalau plester yang ini, ya. Tapi kalau Hipavik itu lebih mudah pakai alkohol, ya. Itu. Ya, kemudian ada plester yang mungkin nanti sering saudara lihat ya. Jadi plester Dermavik ini biasanya untuk SC. Kalau yang panjangnya seperti ini untuk yang SC ya. Jadi langsung aja misalnya perut ya, perut atau ke atas, biasanya ke sini ya, kayak gini langsung di ya. Ini caranya ini. Jadi separuh ditempel dulu ya. Terus nanti yang separuh diangkat, ditempelkan. Ini akhirnya ya seperti plastik itu. Ini tidak tembus air sehingga yang SC itu sebenarnya aman untuk mandi. Ya. Jadi terus kalau memang steril, tidak ada rembesan di sini, itu mungkin ada yang membalut sampai 5 hari sampai 7 hari. Jadi setelah 7 hari baru atau 5 hari baru dibuka balutannya. Tapi kalau di sini ada rembesan, itu sebaiknya segera saja diganti balutannya, ya. Tuh, ini Dermaviknya. Ada yang kecil, ada yang sedang, itu ukurannya macam-macam. Ya, ini ada 10 kali 25, ada yang 10 kali 15 atau 10 gitu ya. Itu ada ukurannya macam-macam. Tuh, kemudian
kayaknya sudah ya untuk apa? Alat. Untuk alatnya. Ada yang mau ditanyakan untuk alat atau yang ini? Ibu, tadi yang bensin itu apa nggak bahaya sama itunya ya, Bu? Enggak, untuk kulit. Ya, itu kalau misalnya ada yang sensitif mungkin bisa berbahaya. Kalau misalnya dikasih bensin kok langsung merah, sebaiknya dihentikan, nggak usah pakai bensin. Kalau terpaksa nih orangnya sensitif semuanya, ya paling pakai air DTT. Ya, air DTT kemarin sudah tahu ya? Udah, tapi lupa. Sudah. Benar sudah pernah menyampaikan belum air DTT cara membuatnya gimana? Belum nggak sih? Oh, belum tahu. Air DTT itu kan seperti air yang direbus. Kan kemarin ada desinfeksi tingkat tinggi ya. Jadi air DTT itu airnya direbus sampai 20 menit ya. Jadi setelah mulai keluar asapnya itu dihitung sampai 20 menit baru dikatakan bahwa air itu air DTT. Kapas DTT berarti kapas yang dimasukkan ke air DTT. Ya, jadi kayak vulva hygiene itu juga menggunakannya kapas DTT ya, sehingga bagaimana cara membuatnya itu caranya seperti itu ya, dengan air yang mendidih itu tadi yang digodok, kayak menggodok alat-alat misalnya ya dengan DTT itu juga yang penting 20 menit saat uap sudah mulai muncul ya. Itu terus kalau tadi bensin ya tergantung ya, kalau misalnya dia nggak sensitif silahkan menggunakan bensin itu. Kita ada yang pegang checklist ya, nanti checklist. Kita mengacu ke checklist yang ada karena harapannya nanti mahasiswa ya nilainya bisa maksimal, bisa sampai 100, itu harapannya seperti itu. Oke, kita mulai. Kita pasiennya apa? Pasien yang dirawat lukanya. Kalau dirawat lukanya itu masing-masing rumah sakit beda-beda protapnya ya, SOP-nya. Maksudnya waktunya untuk ganti balut itu kapan. Masing-masing rumah sakit punya waktu sendiri-sendiri. Ada yang mungkin 3 hari ganti balut, ada yang sampai 5 hari, ada yang setiap hari harus ganti balut. Itu juga melihat keadaan luka. Kalau memang kotor terus ya mungkin bisa sehari 2 kali, bisa seperti itu ya, tergantung dari kebiasaan rumah sakit atau ruangan tersebut ya. Oke, kita mencoba untuk ganti balut setelah 3 hari saja ya. 3 hari itu berarti tahapnya tahap penyembuhan pada fase apa? Fase apa? Ada berapa fase atau tahapan dalam penyembuhan? Berapa? 5? Berapa? Yang pertama apa? Tahap inflamasi ya. Inflamasi itu tahap di sana terjadi peradangan. Kemudian tahap peradangan itu, tahap inflamasi itu berjalan sampai 3 hari. Luka kalau sampai 3 hari biasanya masih kencang ya. Nanti kalau sudah 3 hari ke sana biasanya agak lemes ya, karena proses peradangan sampai 3 hari itu mungkin di sana masih ada pembengkakan ya. Tuh, kemudian fase yang kedua apa? Fase tahap apa? Proliferasi ya. Proliferasi itu bisa hari pertama sudah ada perkembangan pertumbuhan sel yang baru sampai 24 hari ya. Itu kemudian fase maturasi itu bisa 6 bulan, 1 tahun, itu fase maturasi, fase penyembuhan yang maksimal ya. Tuh, jadi penyembuhan luka itu juga tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi mudah tidaknya luka itu sembuh ya. Saudara sudah disampaikan tentang itu. Itu terus kita
kita mulai aja ya. Oke. Untuk nanti yang jadi pasien siapa yang bisa diajak komunikasi? Maju. Selamat siang Bu Sofia. Ya, selamat siang. Selamat Bu Sofia. Saya Bu Nuril, petugas saya bidan di sini yang akan membantu melakukan perawatan luka pada Bu Sofia. Bu Sofia, lihat gelangnya. Rumahnya mana Bu? Umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Betul Bu Sofia, ini Bu Sofia berarti sudah 5 hari ya? Iya. Sudah 5 hari setelah dioperasi seksio ya. Bayinya gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, Ibu bisa nanti ini hari kelima ya? Iya. Sudah bisa menyusui? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Bu Sofia, ini saya mau mengganti balutan Ibu ya. Nanti bisa dilihat bagaimana proses penyembuhannya. Mudah-mudahan tidak ada infeksi. Itu mungkin ya sekitar 20 menitan proses itu berjalan. Begitu ya Bu ya? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira yang sakit enggak Bu? Iya, jadi nanti kan saya harus melepas plester ya. Biasanya kalau plester itu nempel di kulit itu agak nggak nyaman sedikit. Tapi saya berusaha untuk bekerja dengan hati-hati. Mudah-mudahan tidak membuat sakit ibu. Begitu ya? Saya siapkan alatnya, saya cuci tangan dan kemudian saya tutup dulu ya sama pintunya. Cuci tangan. Ya, terus oh ini nggak ada pengalasnya ya. Sini aja. Diangkat itu ya. Itu perut ya, Bu? Iya. Atau mungkin dari sisi perut yang dekat dengan petugas aja yang ini yang dimasukkan. Ya, bengkoknya disiap-siapkan ya. Nggak apa-apa, praktek di ruangan ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Buka. Lagi satu lagi. Jadi kalau pakai sarung tangan itu jangan ininya diikutkan terus ini gitu enggak ya. Jadi ini diletakkan dulu baru dipakai. Kalau ini kanan kiri oke. Kalau ini kanan kiri oke enggak? Kayaknya enggak tebal ya. Ini berarti yang kanan ya. Ya, yang kanan. Kita lihat terus kayak gini gitu ya. Jangan sampai nyenggol daerah yang tidak bersih, yang tidak steril. Harapannya seperti itu. Ini masih steril ya. Boleh kita ngambil langsung. Oke. Nah, ini dari sini ya. Kemarin yang belum tahu siapa. Boleh diatur karena ini steril. Nah, terus kita karena ini masih steril, boleh kita ngambil langsung ya. Kita ambil pinset chirurgis ya. Ya, terus lidi napas. Kita pakainya alkohol, dibuka ya Mbak? Alkoholnya. Buka. Mestinya pakai. Oh, cara nembok kayak gitu. Bisa dibuka. Ya, kalau misalnya kita kerja ini kan sudah on ya, tangan kita itu sudah on ya. Sudah on itu berarti sudah tidak steril. Hanya alat-alat yang menuju ke luka itu yang steril. Terus untuk selanjutnya kita minta bantuan korentang untuk mengambil apa-apa yang ada di bak steril ya, itu bak steril. Ya, ini terus dilepas.
silahkan bisa ngajak cerita sama ibunya itu. Banyak kalau pas balutannya masih nutup luka ya. Tapi kalau sudah membuka lukanya ya kalau bisa jangan terlalu banyak bicara. Hanya sekarang pakai masker ya silahkan banyak ngomong enggak apa-apa ya. Ibu sudah makan minumnya banyak, Bu Sofia? Sudah, Bu. Sudah ya. Iya. Ada pantangan enggak? Mungkin itu, Bu. Apa ya? Udang mungkin karena alergi udang. Oh, gitu ya. Iya. Tadi Bu Nurul nggak sampai, Bu, saya mau mulai mengangkat plasternya ya, mungkin agak nggak nyaman ya, gitu ya. Terus diangkat. Yang daerah luar dulu kalau bisa ya, kalau enggak ya semuanya nggak apa-apa. Tuh. Terus dibersihkan bekas plasternya tadi. Kalau butuh masih ada yang lengket-lengket, tambah cotton bud bisa, silahkan ambil yang baru. Ya, terus ini digulung, dilepas, terus ambil dippers. Dippers itu untuk membersihkan sekitar luka. Ya, misalnya ini ya. Ya, Bu, ini sudah dibuka, Bu Sofia. Lukanya kelihatannya tidak mengeluarkan nanah, cairan, darah, itu enggak ada keluaran itu. Kemungkinan ini lukanya bagus, tidak ada infeksi. Ini masih proses untuk perawatan lukanya ya Bu ya. Masih nanti saya bersihkan lukanya juga. Ini saya bersihkan dengan dippers alkohol sekitar luka ya Bu ya. Nanti kalau dippers alkoholnya mengenai lukanya Ibu, rasanya gimana Bu? Perih ya. Tuh, kemudian ini sudah selesai ya. Ini yang sirupnya sudah selesai. Kemudian kita mulai untuk membersihkan. Kalau di dalam checklist setelah kita mengkaji luka itu langsung di dippers ya. Maksudnya dicek ada keluaran apa tidak ya. Kalau mau pakai itu silahkan ya. Kalau enggak setelah dibersihkan baru di dippers enggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita mau dippers ya, boleh sekarang dippers. Tapi nanti setelah perawatan luka ini kasanya ditambah satu lagi Mbak. Ambil situ ada kasa. Help. Dibentuk dua. Kalau yang itu enggak apa-apa, sembarang enggak apa. Nanti hanya untuk ngelap. Ya, jadi ini untuk memastikan apakah luka yang dalam itu ada cairan darah, pus tahu ya, nanah atau cairan yang lain dipastikan. Bu, saya tekan ya, mungkin agak sakit, tapi saya pelan-pelan aja ya. Ya. Ya, ini enggak ada keluaran cairannya, hanya nanti tetap saya bersihkan daerah lukanya dengan NaCN. Gitu ya. Ini lukanya bagus, Bu. Kemudian kita mulai membersihkan lukanya. Nih ya, kalau dari cairan NaCl kan masih kotos-kotos ya. Terus diperes dulu. Ya. Diperes, ya, kemudian lebih enak kalau agak dibentuk ya. Ini lukanya kalau bisa yang terjauh dari pasien, dari petugas ya. Misalnya di sini. Satu usap saja ya. Satu usap. Terus
nanti latihan meres gimana. Kalau kira-kira untuk mempermudah itu bisa pinsetnya dibenggang ya. Oke. Oh, 20 menit. Kemudian yang dekat dengan petugas dari ujung atas ke bawah ya. 1 kali saja, kemudian yang terakhir di tengah lukanya. Kamu pinggir belakang ya? Ini terjauh Kencang. Ya, ini terus yang di lukanya. Tuh, sudah. Kemudian dikeringkan. Ya, dikeringkan yang basah tadi. Ambil lagi, Mbak. Ya, ini di sini kan. Ya. Nah, itu kita kalau kira-kira yakin mau jatuh, lebih baik jatuhnya di sini. Ya, kan bisa dipakai lagi. Kalau yang jatuhnya di tempat lain, yang kotor itu yang nggak bisa dipakai lagi, ya. Terus dikeringkan tadi ya, keringkan, sudah. Terus dikasih betadine ya. Bu, ini saya kasih antiseptik ya. Kalau misalnya mau ngomong betadine ya enggak apa-apa ya. Ini kasih saya betadine ya, mudah-mudahan ibu enggak alergi sama betadine ya. Ada yang nelfon. Inilah siapa ya? Tolak. Ini Pak JNT. Iya. Ada betadine ya. Ya. Kemudian kita ngasih antiseptik. Ini ya caranya, digelundungkan. Mestinya ini penuh dengan betadine ya. Digelundungkan. Ini kan di sini ada luka ya. Terus di tengah juga ada luka, ya kan? Jadi digelundungkan, tekan yang simbol sini, terus jalan lagi di tengah, simbol sini, jalan lagi. Kalau bisa ngelinding seperti ini, jalan lagi gitu ya. Jadi tekan simbol-simbolnya, jalan tekan yang tengah lukanya, terus di simbol-simbolnya sampai akhir. Kalau kurang bisa ambil lagi alatnya. Itu sudah selesai ya, kemudian setelah itu ditutup. Kalau misalnya dikasih antiseptik kan mesti kebanyakan perih gitu. Ya, perih. Kalau mengatasinya gimana? Kalau perih kayaknya nggak perih banyak sih, perihnya sedikit ya. Jadi saya kira perih wajar ya, nggak terus berlebihan itu. Kan kebanyakan ditipasi kan. Oh, kalau iya sih memang untuk menghilangkan nyeri salah satunya dengan itu di distraksi ya. Langsung dialihkan perhatiannya. Ya, ini untuk menutup lukanya. Kalau kasa yang pertama lipatannya yang ada di atas ya. Terus yang kedua baru yang lipatannya berada di bawah. Silakan saat menutup ini saudara bisa sambil mengevaluasi. Bu, gimana Bu? Ini sudah selesai. Rasanya gimana tadi Bu? Agak perih ya. Iya, ini lepas ininya ya. Maksudnya iya, bentukannya lepas. nanti bisa dibentuk-bentuk sih sebenarnya, buat ininya yang kurang cantik.
Yang kecil kalau bisa yang ada di bawah ya, biar kelihatannya tidak yang bawah besar, yang atas kecil itu enggak ya. Iya. Agak sakit dikit tadi ya Bu ya. Iya. Ibu ini tinggal plester saja, lukanya Ibu bagus ya, tidak ada infeksi. Ini hari kelima. Tadi belum sempat di heading up, diangkat jahitan. Nanti mungkin hari ke-7 baru diangkat ya. Ini saya plester ya Bu ya. Kalau plester itu enaknya sebenarnya tanpa sarung tangan ya. Kalau bisa pakai sarung tangan ya silakan, mungkin akan kerepotan sendiri. Oh berarti boleh dilepas ya Bu? Apanya? Boleh dilepas, nggak apa-apa. Gunting. Mestinya ada gunting perban ya. Jadi diukur. Kalau di tengah ini nggak cantik, berarti double. Harus cantik. Looking. Berarti 2 ya. Iya. Kamu mau pilih ya, mau jalan tadi. Oke. Oh. Oke. Kenapa? Iya. Mau nelfon pemborong. Ya, separuh dulu ya. Jahitannya matching. Biasanya kalau balutan dengan hipafik itu tergantung ininya, jadi nggak 2 kali, tapi 1 hipafik tapi sudah menutupi. Mestinya nggak meliput kayak gini ya, karena ini belokan. Ya, Bu selesai ya. Nanti kalau misalnya Bu Sofia merasa tidak nyaman, ada sesuatu masalah, nanti silahkan Ibu pencet bel yang dekat bed itu tadi ya. Ya, saya masih melanjutkan tugas lain. Ini saya bereskan alatnya. Nanti saya ke ruangan ya. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya.